Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bersama Leli. Dan kali ini kamu akan Ibu ajak untuk belajar bersama tentang luas permukaan bangun ruang kerucut, di mana materi ini adalah materi tentang bangun ruang dan mata pelajaran matematika di kelas 6 semester 2. Sebelumnya, siapkan alat tulis kalian dulu ya. Nah, kita mulai dari gambar yang ada pada layar adalah bangun ruang kerucut, di mana jari-jari pada bangun ruang kerucut adalah bagian dari alas bangun ruang kerucut yang berbentuk lingkaran. Sedangkan garis-garis putus yang tegak lurus disebut dengan tinggi. Dan salah satu sisi miring ini disebut dengan selimut. Kalau kita buka, bangun ruang kerucut itu akan membentuk jaring-jaring seperti yang ada pada gambar. Nah, bagaimana cara kita menentukan luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut dapat kita cari dengan rumus Pi kali jari-jari ditambah dengan sisi selimut atau garis pelukis pada selimut. Garis yang berbentuk seperti segitiga itu disebut dengan garis pelukis. Tentunya kalian sudah paham. Pi di sini ada dua. Ada yang 22/7 atau 3,14. Dan Ibu yakin kalian pasti sudah sangat hafal. 22/7 digunakan untuk bilangan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 bisa kamu gunakan untuk mengalihkan jari-jari atau garis pelukis yang bukan kelipatan 7. Agar kalian lebih paham, mula-mula amati gambar yang ada pada layar. Nah, di sini adalah gambar bangun ruang kerucut. Coba kalian lebih amati lagi. Garis putus-putus yang dibentuk dari C ke O ke B, B ke C membentuk apa? Iya, membentuk bangun segitiga. Kalau sudah membentuk bangun segitiga, pasti ada hubungannya dengan rumus Pitagoras, di mana sisi miring dapat dicari dengan cara akar pangkat 2 dari sisi alas pangkat 2 ditambah dengan sisi tegak pangkat 2. Namun di sini ada yang berbeda. Karena ini adalah bangun ruang kerucut, jadi sisi miringnya berubah namanya. Garis pelukis sama dengan sisi miring pada segitiga. Sedangkan jari-jari sama dengan alas pada segitiga. Kemudian tinggi kerucut sama dengan sisi tegak pada segitiga. Ibu hanya akan mengingatkan ulang kepada kalian bahwa rumus Pitagoras dapat dicari dengan sisi miring sama dengan akar pangkat 2 dari sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2. Nah, kalau pada bangun ruang kerucut kita bisa merubahnya. Jadi, garis pelukis dapat dicari dengan cara akar pangkat 2 dari jari-jari pangkat 2 ditambah dengan tinggi kerucut pangkat 2. Ibu ulangi ya. Garis pelukis dapat dicari dengan cara akar pangkat 2 dari jari-jari pangkat 2 ditambah dengan tinggi kerucut pangkat 2. Diingat dan harus dipahami. Kita akan coba menghitung bersama-sama ya. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah gambar bangun ruang kerucut dengan diameter 12 cm dan tinggi kerucut 18 cm. Nah, bagaimana kita menentukan luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut dapat kita tentukan dengan cara kalian harus mengikuti langkah-langkah yang akan Ibu ajarkan kepada kalian secara perlahan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama,
Karena pada gambar tersebut diketahui diameter, maka kita harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Kemudian menentukan panjang garis pelukis atau ibu singkat dengan S. Kemudian menentukan luas selimut kerucut. Dan yang terakhir baru kita bisa menentukan luas permukaan bangun ruang kerucut. Yuk sama-sama kita hitung dari langkah yang awal ya. Yang pertama, kita akan menentukan panjang jari-jari alas kerucut. Masih ingat kan tentang bangun lingkaran? Bagaimana cara kita menentukan jari-jari yang diketahui diameternya? Ya, jari-jari dapat dicari dengan cara diameter dibagi 2. Kalau diameternya 12 dibagi 2, maka jari-jari alas pada kerucut adalah 6 cm. Selesai bukan untuk langkah yang pertama? Kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu menentukan panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis ada hubungannya dengan rumus Pythagoras. Betul sekali. Garis pelukis dapat dicari dengan cara akar pangkat 2 dari jari-jari pangkat 2 ditambah dengan tinggi kerucut pangkat 2. Kita masukkan. Jari-jarinya adalah 6. Kalau dipangkatkan 2 berarti 6 pangkat 2. Sedangkan tingginya adalah 8 cm. Berapakah perpangkatan 2 dari 6 dan 8? 6 pangkat 2 sama dengan 36, sedangkan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi kalau dijumlahkan 36 dan 64 adalah 100. Akar pangkat 2 dari 100 adalah 10 cm. Jadi panjang garis pelukis pada bangun kerucut adalah 10 cm. Kita lanjutkan kepada langkah yang ketiga. Namun sebelumnya harus kamu ingat bahwa jari-jari alas kerucut 6 cm. Kita sudah mencari bersama-sama pula tentang garis pelukis pada kerucut. Diketahui 10 cm. Kemudian kita akan mencari langkah yang ketiga. Apa itu? Menentukan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut dapat dicari dengan cara pi kali jari-jari kali panjang garis pelukis. Yuk kita masukkan bersama-sama. Di sini kalian sudah melihat saat kamu tahu bahwa jari-jarinya adalah 6, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Kalau kita tulis 3,14 kali 6 kali 10. Ibu tidak akan menjelaskan lagi kenapa tidak menggunakan pi 22/7. Nah, setelah itu kita kalikan saja. 3,14 kali 6 kali 10. Hasilnya adalah 188,4 cm pangkat 2. Ini adalah luas selimut kerucut. Kemudian setelah tadi kita menentukan jari-jari, kemudian kita menentukan garis pelukis, kemudian kita menentukan luas selimut, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan luas permukaan kerucut? Tidak ada. Tinggal kita masukkan saja rumus luas permukaan kerucut, yaitu pi kali jari-jari kali jari-jari ditambah garis pelukis. Yuk kita masukkan bersama-sama. Pi-nya tetap kita menggunakan 3,14 ya. Karena memang jari-jarinya dan garis pelukisnya bukan kelipatan 7. Untuk mempermudah kita menggunakan 3,14. 3,14 kali 6 cm dalam kurung 6 cm ditambah 10 cm. Selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 3,14 kali 6 cm kali 16 cm. 16 cm merupakan hasil penjumlahan dari 6
6 cm ditambah 10 cm, di mana 6 adalah jari-jari alas pada kerucut, dan 10 merupakan garis pelukis pada bangun ruang kerucut. Kita kalikan, 3,14 kali 6 kali 16. Hasilnya adalah 301,44 cm pangkat 2. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika tidak diketahui jari-jarinya adalah seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tentukan dulu jari-jarinya, tentukan dulu garis pelukisnya, kemudian baru kalian bisa menentukan luas permukaan kerucut. Namun sebaliknya, jika jari-jarinya sudah diketahui, garis pelukisnya juga sudah diketahui, maka kalian bisa langsung menentukan luas permukaan kerucut. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham bukan tentang bangun ruang kerucut dan bagaimana kita menentukan luas permukaan kerucut? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat belajar walaupun kita di rumah saja. Jaga kesehatan dan ikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.